Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Ragil Saputro dengan NIM 2311601955 akan menjelaskan eh, terkait dengan investigating the TCP or IP and OSI models in action sebagai tugas video 2 mata kuliah jaringan komputer dan komunikasi data. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan melakukan praktik investigating ya terhadap TCP IP dan OSI model in action. Jadi ini adalah tugas video yang kedua mata kuliah jaringan komputer dan komunikasi data. Nah, sebelum itu kita isi dulu ya user profile-nya. Ini kita sesuai nama saja. Oke. Kemudian kita bisa atur dulu. Nah, di video kali ini akan menjelaskan investigating the TCP IP and OSI model in action. Jadi tujuannya adalah ada dua ya tujuannya. Yang pertama melakukan examine HTTP web traffic, dan yang kedua dua partnya itu. Part kedua adalah display element of the TCP IP protocol suite. Ya. Jadi latar belakangnya itu dimaksudkan untuk memberikan landasan ya, landasan pemahaman rangkaian protokol TCP/IP dan hubungannya dengan model OSI. Nah, model simulasi ini memungkinkan melihat konten data yang dikirim melalui jaringan pada setiap lapisan. Jadi saat data bergerak melalui jaringan itu, data tersebut dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil ya, dan diidentifikasi sehingga potongan-potongan tersebut itu dapat disatukan kembali ketika tiba di tujuan. Nah, setiap bagian ini diberi nama tertentu ya, dan dikaitkan dengan lapisan tertentu dari model TCP/IP dan OSI. Nah, model simulasi packet tracer ini memungkinkan kita untuk melihat setiap lapisan atau layer ya, dan PDU terkaitnya. Jadi langkah-langkah berikut ini akan mengarahkan kita bagaimana user ini melalui proses permintaan ya halaman dari server web dengan menggunakan aplikasi browser yang tersedia di PC client. Ya, meskipun sebagian besar informasi yang ditampilkan ini akan dibahas lebih detail nanti ya, dan ini merupakan kesempatan untuk mengeksplorasi fungsionalitas paket tracer dan dapat memvisualisasikan proses enkapsulasi. Baik, kita ke part pertama dulu, yaitu examine HTTP web traffic ya. Jadi di part 1 ini kita akan menggunakan paket tracer simulasi. Nah, di step dan mengeksamine HTTP ya. Nah, di step 1 ini kita akan switch nih from real time to simulation mode. Jadi di sini kita akan melihat bagaimana mode itu kita ubah menjadi simulasi. Kalau kita melihat di sini di yang A ini, kita melihat bahwa yang pertama kita klik dulu simulasi modenya. Ya, dari real time ke mode simulasi, karena akan melakukan simulasi ya. Kita coba klik simulasi dulu. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini. Ada event list filter. Nah, di sini visible event-nya HTTP ya. Ini sudah default dari sananya.
Nah, di sini bisa mengubah beberapa eventnya, ya, di klik di detail atau di show all atau none ya, atau none. Nah, di sini edit filter ini memperlihatkan ya apalah visible event yang tersedia. Nah, untuk melihat ini kita bisa melihat ke langkah yang pertama dengan melihat atau mengklik show all atau none ya. Nah, kalau ketika klik show all atau none ini kita event list-nya akan jadi hilang ya atau bisa dipilih semuanya. Nah, untuk membuat HTTP ya di langkah yang kedua ini itu kita bisa melihat klik anywhere ya, klik semuanya di edit filter. Nah, di sini di edit filter akan keluar atau muncul beberapa pilihan. Nah, untuk melihat HTTP itu pilihannya adalah di tab MIS ini ya, MIS. Nah, kita bisa memilih HTTP. Nah, ini setelah klik HTTP ini nanti akan muncul HTTP-nya. Ini akan muncul HTTP. Oke, kita sudah di mode simulasi dan memilih HTTP. Kemudian ke langkah yang kedua ya, di mana kita akan mengenerate web HTTP traffic. Di sini kita akan melihat bagaimana step 2 ini dilakukan. Jadi ketika kalau dilihat di sini step panel ini kan kosong ya. Kemudian ada 6 kolom yang tercantum di bagian atas daftar. Nah, kita akan melihat hasilnya dan dilalui peristiwa muncul dalam daftar. Oke, yang pertama kita akan mengklik web client ya, web client yang tersedia di layar. Di sini kita klik dulu web client. Nah, akan muncul tampilan seperti di layar. Kemudian kita klik desktop. Nah, di sini untuk yang B ini kita klik web browser-nya untuk membuka. Nah, tampilannya web browser akan seperti ini. Kemudian langkah yang C adalah memasukkan URL www.osi.local. Kemudian klik Go. Kita coba memasukkan alamatnya osi.local. Lokal ya, kemudian klik Go. Nah, ini akan otomatis muncul HTTP-nya ya, dan klik Go. Nah, kemudian untuk langkah berikutnya adalah mengklik capture atau forward. Ya, mengklik capture atau forward selama 4 kali. Jadi untuk melihat hasil HTTP-nya ya. Jadi kita lihat di sini ada forward 4 kali. Kita bisa klik 4 kali, 1, 2, 3, 4. Nah, akan muncul perubahan tampilan ya. Di sini web client-nya akan menyala, ditandai oleh seperti di layar dan akan ditampilkan HTTP sebanyak 4 kali. HTTP sebanyak 4 kali. Nah, warnanya ungu ya, dan yang terakhir adalah berwarna lebih gelap, berwarna biru. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya, untuk D kita sudah melakukan capture dan forward 4 kali ya. Kemudian lihat the web client. Di sini kita
lihat web client-nya, di sini web client-nya akan berubah menjadi statusnya adalah you have successfully access the homepage for web server. Artinya web servernya sudah terhubung ya, sukses terakses. Jadi statusnya seperti itu. Jadi berubah menjadi web servernya ini sukses ya, terhubung. Kita mulai lagi di langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga ini adalah mengeksplor the content of the HTTP packet ya. Yang pertama, kita klik dulu color atau warna yang pertama ya, box warna yang pertama, yang HTTP pertama. Di sini akan memunculkan informasi. Jadi di sini itu di informasi PDU ini jendela klien web ditampilkan ya. Jadi jendela ini hanya ada dua tab. Yang pertama OSI model dan outbound PDU detail. Kenapa? Karena ini adalah awal transmisi. Jadi semakin banyak kejadian yang diperiksa akan ada 3 tab yang ditampilkan. Nanti di HTTP selanjutnya ya, itu akan ada tab baru lagi seperti ya, inbound PDU details. Karena ini yang pertama, maka hanya ada 2. Nah, jika suatu peristiwa ini peristiwa terakhir ya, nanti ketika HTTP-nya adalah terakhir, itu harusnya hanya ada 2, yaitu model OSI dan detail PDU masuk. Artinya dia sebagai HTTP yang terakhir, hanya ada aliran masuk saja. Nah, di sini ada informasi OSI model dan outbound PDU detail ya. Ada informasi outbound PDU detail. Nah, kalau kita lihat di poin B untuk yang diseleksi ini ya, kita klik di layar 7, di situ apa yang terdisplay? Ya, yang terdisplay di sini adalah HTTP ya. Yang penjelasannya bahwa HTTP ini dikirim request ke server. HTTP client mengirim HTTP request ke server. Kemudian apa informasi di number step directly below the in layer and out layer box ya, artinya di in layer ini layernya kosong atau tidak ada atau tidak aktif karena tidak ada layer yang masuk. Kemudian di out layer ini banyak informasi ya, ada layer 1, 2, 3, 4 dan 7. Artinya ada data yang dikirimkan atau ada data HTTP yang dikirimkan. Kemudian yang poin C, klik next layer. Nah, layer 4 ini kita coba highlight ya. Di sini ada informasi destination port value. Jadi DST port value-nya di sini adalah 80. Kemudian TCP source port-nya ada 1027. Kemudian ke layer 3 ya. Ke layer 3 di sini destination FU value-nya berapa? Destination FU value-nya itu adalah 192.168.1.254. Kemudian source IP-nya itu 192.168.1.1. Kemudian klik next layer-nya di layer yang kedua. Di sini apa informasi yang ditampilkan di sini? Ada informasi Ethernet 2 header 006047CA 4DEE ke 001969401D. Jadi di sini ini device ini mengenkapsulasi the PDU ya ke Ethernet frame. Jadi IP address ini unicast ya, the ARP process ini it up in the air table. Kemudian the next-nya in the up table ini ARP process mengeset frame tujuan frame destination ke one found in the table. Apa yang ditemukan
di tabelnya. Dan device ini mengenkapsulasi PDU ke Ethernet frame. Nah, ini langkah yang E. Kemudian kita ke langkah yang F ya. Jadi berdasarkan informasi di sini, kita klik outbound PDU detail. Nah, di outbound PDU detail ini ada informasi yang bisa dijelaskan ya. Di sini ada Ethernet, ada IP, di sini ada TCP, ada HTTP request. Nah, di sini kita ada catatan ya di informasi ini, section provide even more detail ya. Jadi detailnya di sini itu lebih detail. Nah, outbound PDU details ini menginformasikan dan memberikan informasi yang lebih detail. Nah, value-nya ini under dash MAC dan SRC MAC ya. Jadi ada dash MAC dan source MAC with Ethernet 2 under the layer 2. Jadi di layer 2 ini bisa menjelaskan lebih rincinya di outbound PDU details. Nah, kemudian di PDU details ini kita bandingkan PDU details di bagian IP. Di sini ada IP, lebih detail ya, ada source IP-nya berapa, ada destination IP-nya berapa, kemudian ada data variable length-nya berapa. Ini kalau kita bandingkan dengan OSI modelnya, IP ini akan tercompare atau asosiasinya atau terhubung dengan layer 3 ya, di layer 3 untuk IP. Kemudian jika TCP sectionnya of PDU details dibandingkan, maka kita bisa lihat TCP IP di sini yang lebih detail ini kita bisa lihat atau bisa dibandingkan dengan layer 4 ya, layer 4. Jadi di OSI model ini yang lebih header-nya lebih umum dan lebih detailnya ada di outbound PDU details di bagian TCP-nya ya, di bagian TCP-nya. Nah, ketika melihat HTTP di PDU details, kita lihat HTTP request-nya ya. Di sini ada HTTP informasinya, accept language, kemudian connection, di sini connection-nya close, host-nya OSI lokal. Kalau kita lihat atau hubungkan dengan layer-nya, dia akan lihat terhubung dengan layer yang 7 ya, compare dengan layer yang ke-7. Asosiatnya dengan layer 7. Oke, kemudian kita ke G, kita melihat color warna box color berikutnya ya, di box color yang kedua. Nah, di sini hanya ada tampil layer 1 saja. Di sini hanya tampil layer 1 saja yang aktif. Jadi device ini hanya layer 1 saja dan device ini moving the frame ya, artinya berpindah from buffer to placing in the network atau menempatkannya ke jaringan. Kemudian kita ke selanjutnya yang ke H, kita klik yang sebelum itu kita bisa lihat di sini outbound PDU details-nya juga kelihatan ya. Ada beberapa informasi seperti IP-nya berapa, kemudian TCP IP-nya berapa, HTTP request-nya berapa. Kemudian kita ke box yang ketiga, color box yang ketiga. Nah, di color box yang ketiga ini tab-nya ada 3 ya, ada OSI model, ada inbound PDU details dan outbound PDU details. Nah, kita bisa lihat di sini ada beberapa kolom ya dan beberapa tab yang bisa kita lihat di layar. Jadi
jendela ini berisi lapisan dalam dan luar ya intinya. Jadi ada beberapa layar juga di sini, in layer menuju ke panahnya, ada panahnya ke out layers. Itu artinya eh, ada aliran ya, aliran dari in ke out-nya. Jadi perbedaan signifikannya antara in layer dan out layer itu seperti yang ada di layar tadi ya, ada di perbedaan di layer 4 dengan layer 4 in dan out layers-nya. Jadi yang ada di tujuan di in layer itu sebagai asal dari out layers-nya. Nah, kita ke langkah yang I ya. Klik the outbound PDO details, scroll down to the HTTP section. Jadi di HTTP section di bawah ini. Nah, what is the first line in the HTTP message the display? Jadi di sini first line-nya di sini adalah HTTP data connection close ya. Kemudian ada beberapa informasi di bawahnya seperti berapa panjang kontennya dan lain-lain. Kemudian kita lanjutkan untuk box yang terakhir ya, kotak yang terakhir. Ini adalah kotak yang terakhir ya. Jadi di sini hanya ditampilkan dua tab, yaitu OSI model dan inbound PDU detail. Di sini hanya di OSI model ini hanya ada in layers. Kenapa? Karena di sini hanya menerima aliran data saja sebagai HTTP yang terakhir. Nah, how many tabs are display ya? Di sini ada dua dan mengapa? Karena peristiwa ini mewakili pihak penerima dari proses komunikasi. Artinya pada titik ini paket telah sepenuhnya diterima dan diproses oleh perangkat tujuan, sehingga tidak ada informasi keluar untuk ditampilkan. Nah, itu terkait dengan part 1. Kemudian kita ke part berikutnya. Jadi di part 2 ini kita akan mendisplay elemen of the TCP/IP protocol switch ya, display elemen. Jadi di part 2 ini ada beberapa step. Yang step pertama adalah melihat additional event-nya. Jadi kita close PDO information window dulu. Kemudian di list filter, in the event list filter, kemudian kita klik visible event section ya untuk show all. Jadi kita akan melihat semua tampilannya. Nah, seperti ini tampilan yang terbentuk dari event list filter ketika melihat di show all-nya. Nah, what additional event types are display? Apa yang ditampilkan dari ini? Jadi ditampilkannya di sini lebih detail ya dan banyak sekali. Ada DNS, ada ARP, ada DNS, ada TCP, ya, ada HTTP. Jadi yang semulanya ada HTTP 4, sekarang bisa ditampilkan lebih detail data-datanya. Nah, jadi entry ini, tambahan ini itu memainkan berbagai peran dalam rangkaian TCP/IP ya. Jadi jika address resolusi protokol ini terdaftar atau ARP ini terdaftar, dia akan mencari alamat MAC-nya. Jadi DNS ini bertanggung jawab untuk mengubah nama, misalnya OSI menjadi alamat IP atau dan lain-lain. Jadi peristiwa TCP tambahan ini bertanggung jawab untuk menghubungkan, kemudian menyetujui parameter komunikasi dan memutuskan sesi komunikasi antar perangkat. Jadi protokol-protokol ini telah disebutkan sebelumnya dan akan kita bahas lanjut ya nanti step-step berikutnya. Jadi kita akan lanjut ke poin C di step 1 ini. Jadi kita akan mengklik first DNS atau DNS yang pertama di kolom ini ya. Kita akan klik DNS pertama. Nah, di sini ada informasi yang bisa dilihat di layar. Jadi di DNS ini kita akan melihat dua tab ya, ada OSI model dan outbound
PDU detail. Nah, di sini lapisan 7 ini terhighlight ya, yang bernama DNS. Dan ini adalah informasi yang sangat berguna untuk membantu apa yang terjadi selama proses komunikasi. Jadi DNS ini mengirimkan DNS query to DNS server. Ya, informasinya seperti itu. Kemudian klik yang langkah D, outbound PDU details, klik outbound PDU details. Apa informasi yang terdaftar atau di name ya, di name in the DNS query section. Jadi kita lihat DNS query section di sini kita bisa melihat informasi name variable length-nya adalah www.oc.local ya. Tipe 1, kelas 1, TTL-nya 86400 dengan panjang 0 ya. Kemudian kita klik the last DNS info ya in the event, apa yang di display. Jadi kita coba untuk mengklik DNS yang terakhir. Nah, di sini hanya ada in layer saja yang aktif ya. Out layer tidak aktif karena seperti dijelaskan tadi, ini adalah DNS terakhir yang hanya bisa menerima saja. Kemudian what is the value list the next to address in the DNS answer input PDU detail ya. Jadi kita lihat di sini di bagian address DNS answer. Nah, DNS answer di sini juga OC lokal ya. www.oc.local. Nah, bisa dilihat di sini ada IP-nya yang yaitu 192.168.1.254. Jadi di titik ini ada DNS answer dengan IP seperti disebutkan tadi. Kemudian kita ke F ya, find the first HTTP event in the list and click the color square. Jadi kita melihat HTTP yang pertama, di sini ada TCP di bawah HTTP yang pertama. Ya. Di HTTP yang pertama, kita klik TCP. Nah, kita bisa melihat informasi di sini ya. Di layer yang keempat. Nah, di layer yang keempat, di list di bawah in layer dan out layer, di list yang keempat, apa informasi yang terdisplay di item 4 dan 5. Jadi di sini kita bisa melihat di poin 4 bahwa TCP connection is successful atau berhasil. Kemudian the device set the connection state to establish ya, dia terbentuk atau didirikan ya, kalau kita lihat terjemahnya. Jadi TCP ini sudah sukses terkoneksi dan device-nya itu statusnya adalah established. Nah, kita ke langkah G ya, klik the last TCP event, highlight the layer path ya. Jadi last TCP event kita coba klik, kemudian kita highlight di layer 4. Nah, di sini kita akan melihat informasi yang ada di layer 4 di item 4 bahwa the device sets the connection state to close ya, statusnya itu tertutup atau ditutup. Itu yang ada di poin G-nya. Nah, kemudian langkah-langkahnya sudah kita lalui ya, mulai dari melihat HTTP, kemudian memview atau display element of the TCP protocol suite. Kita lanjutkan ke challenge ya. Jadi challenge di sini itu simulasi ini memberikan contoh sesi web antara klien dan server di jaringan area lokal ya atau LAN. Jadi klien ini membuat permintaan kelayanan tertentu yang berjalan di server. Jadi server ini harus diatur untuk mendengarkan port tertentu untuk permintaan klien.
Nah, berdasarkan informasi yang diperiksa, ya, pertanyaannya adalah port manakah yang digunakan server web untuk mendengarkan permintaan web, ya. Nah, kita bisa jawab bahwa server yang mendengarkan itu pada port 80 ya untuk permintaan HTTP. Ya, kita bisa lihat di layer 4-nya. Kemudian eh, port apa yang didengarkan server web untuk permintaan DNS ya. Jadi permintaan DNS atau sistem domain itu biasanya ditangani pada port 53. Jadi port ini digunakan untuk permintaan klien dan respon server terkait resolusi DNS. Untuk apa? Untuk menentukan port server web dan permintaan DNS ini berdasarkan informasi lapisan 4 model OSI tadi. Jadi itu challenge yang dari challenge itu kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah, baik dari praktek tadi TCP IP tadi ya, kita bisa memberikan kesimpulan. Jadi setelah melakukan investigasi terhadap TCP IP dan OSI model dalam praktek tadi, jadi beberapa kesimpulan yang bisa ditarik adalah yang pertama, kedua model memberikan kerangka kerja yang kokoh ya, kerangka kerja yang kokoh baik TCP IP maupun OSI model, memberikan kerangka kerja yang kokoh untuk memahami bagaimana data dikirimkan dan diterima melalui jaringan komputer. Jadi meskipun ada perbedaan dalam jumlah lapisan dan cara pengorganisasian, keduanya memberikan panduan yang berguna untuk apa? Untuk memahami proses komunikasi jaringan. Kemudian kesimpulan yang kedua, ketergantungan antar lapisan ya, kedua model ini menunjukkan ketergantungan antara lapisan-lapisan yang berbeda. Jadi proses pengiriman data melalui jaringan melibatkan kerjasama antara lapisan ini. Dan kegagalan di satu lapisan dapat mempengaruhi kinerja keseluruhan. Kemudian kesimpulan yang ketiga, ya, protokol yaitu sangat penting. Jadi investigasi memperlihatkan bahwa ada sejumlah protokol yang krusial dalam operasi jaringan seperti TCP, UDP, ya, IP, HTTP, dan lainnya. Nah, memahami cara ketiga protokol ini dalam konteks model-model tersebut itu membantu dalam sebuah pemecahan masalah, kemudian mengoptimalkan kinerja dan desain jaringan yang efisien. Kemudian yang keempat adalah analisis dan pemecahan masalah. Jadi melalui analisis dan paket tadi dan pemahaman tentang bagaimana data berinteraksi setiap lapisan model dapat ditemukan masalah jaringan ya dan solusi yang sesuai. Jadi ini penting untuk memastikan ketersediaan dan kinerja yang optimal dalam jaringan. Kemudian yang kelima adalah penerapan keamanan ya. Jadi investigasi ini mengungkapkan pentingnya keamanan dalam setiap lapisan model. Protokol keamanan seperti SSL atau TLS dan IP ini diimplementasikan untuk melindungi data di setiap tahapan perjalanan melalui jaringan. Kemudian kesimpulan yang terakhir adalah evolusi teknologi. Jadi model-model ini terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi ya. Dan investigasi ini menyoroti bagaimana TCP IP dan OSI model berinteraksi dengan teknologi-teknologi baru seperti IoT, ya, cloud computing, dan SDM. Baik, seperti itu untuk praktek dan kesimpulannya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.